Ya, pemirsa kembali di Landstalk dan kita akan menyimak grafis berikut ini dan ya kita sudah terhubung dengan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, Bapak Teguh Budiana. Selamat siang, Pak Teguh. Selamat siang, Mas Beki. Ya, Pak Teguh, Anda kalau melihat rencana pemerintah untuk mengimpor jeroan, ini adalah salah satu bagian dari strategi pemerintah untuk mengendalikan harga sapi di pasaran. Cocok atau tidak, sesuai atau tidak, atau efektif atau tidak sebetulnya langkah ini? Ya, pertama saya ingin mengatakan bahwa jeroan sapi itu bukan daging sapi, Mas. Ya. Ya, itu satu. Kedua, jelas kalau itu mau untuk menurunkan harga daging sapi, kalau itu harga daging sapi lokal, kayaknya sulit. Karena apa? Selama ini para penjual daging atau pejagal itu menjual jeroan itu untuk mengkompensir harga daging. Jadi kalau pendapatan dia dari menjual jeroan yang sapi lokal tadi ditekan karena impor jeroan yang sangat lebih murah, maka otomatis mereka akan mengkompensir kepada harga daging lebih tinggi daripada yang sekarang. Itu aja. Itu satu. Kedua, ya tentu kita melihat bahwa kebijakan pemerintah mengimpor jeroan itu menunjukkan inkonsistensi dari kebijakan pemerintah yang sebelumnya mengatakan tidak impor dan mengatakan bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Pertanian itu sebagai makanan anjing kan kalau nggak salah ya. Ini kan sebenarnya menunjukkan pemerintah tidak punya konsep yang jelas dalam konteks policy ini. Tapi saya ingin menjawab bahwa impor jeroan dalam jumlah yang kita tidak tahu, tapi mungkin besar-besaran itu sangat tidak tepat untuk menyelesaikan masalah penurunan harga daging sapi. Pak Teguh, ini kemudian kebutuhan dari masyarakat akan jeroan sapi lah ya, ini sangat tinggi, ini terbukti dari harga jeroan sapi yang kemudian harganya tinggi gitu. Walaupun memang ini berkesan bahwa merendahkan martabat bangsa, tapi kebutuhannya di situ. Kebutuhannya ada. Pendapat Anda seperti apa, Pak Teguh? Jadi beginilah, yang penting itu impor itu adalah realita yang memang sejak dari dulu kita tahu ya. Sejak dari Orde Baru kita juga mengimpor daging dan jeroan juga kita pernah impor. Yang penting itu impor itu satu tetap harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang jangan sampai mengakibatkan efek ya karena mungkin aspek kesehatan manusia. Kedua, tolong dihitung yang benar. Berapa sih kalau betul masyarakat kita ini membutuhkan, berapa yang ada di dalam negeri, dan impor itu harus tetap komplementer sifatnya. Jangan sampai impor besar sekali, akhirnya distorsinya bukan hanya kepada peternak sapi lokal, tapi juga mempengaruhi banyak segi gitu. Oke. Pak Teguh, apakah kemudian dengan kebijakan pemerintah baru-baru ini dan kali ini adalah mengenai rencana membuka keran impor terhadap jeroan sapi, bagaimana kemudian respon dari para peternak sapi ataupun kerbau sendiri di Indonesia? Jadi begini Mbak Fitri, jadi saya kira pemerintah itu memang setiap langkah yang diambil itu harus orientasinya jelas. Sebenarnya pemerintah ini memikirkan kepada siapa? Akankah pemerintah akan melindungi para peternak sapi lokal atau pemerintah akan memanjakan kepada konsumen? Ini ya tentunya konsumen juga perlu kita pikir, tapi kan harus melalui suatu pengkajian atau telaah yang mendalam. Karena apa? Peternak sapi lokal ini mempunyai kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan perekonomian nasional khususnya untuk daerah pedesaan. Jadi inilah yang seharusnya digunakan oleh pemerintah sebagai landasan untuk dalam mengambil satu keputusan. Kalau kami dari DPP PPSKI selalu berpikir bagaimana perlindungan pada peternak sapi lokal ini harus maksimal. Baik, ya Pak Teguh, ada ketidakseimbangan antara supply dan demand ini yang kemudian menyebabkan harga jeroan sapi naik gitu ya. Kalau sekarang pertanyaannya adalah dibalikan kepada teman-teman peternak sapi dan juga kerbau, mampu atau tidak memenuhi supply jeroan di dalam negeri untuk bisa menurunkan harga jeroannya gitu? Saya tidak punya angka yang tepat berapa sebenarnya kebutuhan jeroan. Jeroan itu terutama yang untuk jantung,
kemudian hati, kemudian usus nah ini ya. Tapi itu kita harus akui bahwa secara keseluruhan daging, saya ngomong daging, kita memang belum mampu memenuhi kebutuhan secara nasional. Bahkan sekarang menurut hitungan saya, impor kebutuhan daging itu lebih dari 50%. Lebih dari 50%. Atau yang kita impor dalam beberapa tahun terakhir ini setara 250.000 ton yang kita impor. Baik dalam bentuk daging beku, kemudian daging dingin atau chilled, yang ketiga adalah dalam bentuk sapi bakalan yang digemukkan kira-kira 3-4 bulan tadi. Baik. Itu realita. Baik. Tetapi bagaimana jeroan itu menghitungnya, saya belum pernah menghitung. Baik, Yang Pak jelas, Teguh. ya Mbak Fitri. Pak Teguh, apakah mengenai data-data ini, apakah sebetulnya ada sinkronisasi dari Perhimpunan Pengusaha Kerbau dan Sapi dengan pemerintah, sehingga kemudian data yang dimiliki antara pengusaha dan juga pemerintah ini sama, sehingga nantinya bisa dihitung bagaimana kemudian menghitung supply dan juga demand, sehingga nantinya secara perlahan demand ini bisa dipenuhi dari supply dalam negeri. Kalau misalnya sekarang 50% impor, mungkin seharusnya di tahun-tahun mendatang ini bisa dikurangi dengan kalkulasi yang benar antara supply dan demand berdasarkan data yang sinkron antara pengusaha dan juga pemerintah. Selama ini yang dibahas itu data, bukan jeroan. Jeroan tidak pernah dilakukan pendataan. Tidak pernah dibahas, ya? Yang dihitung adalah daging sapi. Daging sapi, dan jeroan bukan daging sapi. Ya. Itulah yang mungkin bisa saya Pak sampaikan. Teguh, jika selama ini tidak pernah dibahas, artinya kebijakan rencana untuk mengimpor jeroan sapi ini adalah rencana yang sembarangan? Loh, kalau pemerintah beberapa waktu yang lalu sudah memutuskan tidak impor jeroan, kan pemerintah yakin bahwa sebenarnya kebutuhan jeroan itu tidak perlu dilakukan dan itu bisa dipenuhi dari lokal, kan? Dan sejauh ini Itu kan survive itu saja saja. ketika impor jeroan dilarang, ya? Ya, happy-happy aja, nggak ada masalah. Tetapi tiba-tiba ada kebijakan baru dengan alasan untuk menekan harga daging. Ini kan kemudian menurut saya tidak rasional itu kan. Oke. Apakah kemudian dari Perhimpunan Peternak Sapi dan juga Kerbau Indonesia sendiri sudah diajak berbicara dengan pemerintah sebelum kemudian pemerintah menelurkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan misalnya sapi, impor kerbau, ataupun dalam hal ini yang terbaru adalah jeroan sapi, seperti itu? Kami tidak merasa, kita sering melakukan rapat koordinasi dan sebagainya, kita juga ngitung, kita menganalisis mengenai kenaikan harga dan sebagainya, harga yang ada. Tetapi untuk jeroan ini rasanya belum pernah itu kita bicara. Oke. Tidak pernah. Tadi dikatakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementan, ini pertanyaan sama dengan Pak Sudaryatmo, ini adalah impor yang berdasarkan pada kebutuhan, bukan kepentingan. Menurut Anda seperti apa? Ya kalau sekarang, saya kira kita mesti tanya kepada dari yang menyusun kebutuhan itu definisinya apa dasarnya, harusnya ada dong seperti itu. Kalau memang itu, saya tidak yakin bahwa yang menggariskan kebijakan juga mempunyai justifikasi yang sangat kuat mengapa itu dilakukan. Saya yakin itu. Hanya itu mungkin suatu cara-cara spekulatif kalau menurut saya. Baik. Saya melihat itu sebagai cara-cara spekulatif karena harga jeroan relatif murah, sehingga itu dipaksakanlah konsumen daging ini bisa berpindah kepada konsumen jeroan. Baik. Memang ada bagian jeroan yang sekarang ini digunakan, misalnya bakso, itu yang dulunya menggunakan daging sapi segar, daging segar, ini kalau ada jantung mereka gunakan di blend gitu loh. Ini kan sebenarnya juga tidak baik menurut saya, karena dia ngomong itu bakso sapi, tapi padahal sebenarnya ada menggunakan jantung sapi yang notabene bukan daging sapi. Nah ini mungkin yang akan dimanfaatkan oleh yang menggariskan kebijakan, seolah-olah bahwa ini bisa menjadi substitusi. Baik, ya. Kalau menurut saya ini nggak tepat ya. Kita ini sudah harus mendorong juga konsumen kita harus honest ya, bahwa untuk bakso sapi ya sapi, kalau itu bakso jantung ya harus disebutkan bakso jantung. Ya, Pak Teguh jangan ditutup terlebih dahulu. Teleponnya saya ke Pak Sudaryatmo. Ini adalah langkah spekulatif menurut Anda seperti apa? Ya, Belum berdasarkan data yang betul-betul bisa diandalkan. Yang saya sampaikan tadi, kalau Kementerian Pertanian itu background dari kebijakan ini kebutuhan bukan kepentingan, itu kebutuhan siapa itu juga masih nggak jelas. Kalau kebutuhan konsumen itu
konsumen yang mana. Jadi kalau kita bicara daging sapi itu kan ada 3 segmen pasar di Indonesia. Yang pertama adalah rumah tangga, kemudian yang kedua adalah industri atau makanan olahan, yang ketiga adalah hotel dan restoran. Hotel dan restoran itu hampir tidak dipastikan dia membutuhkan pasokan jeroan. Ya, jadi kemungkinannya yang kedua tadi sebagai bahan baku tadi seperti dikatakan Pak Teguh tadi misalnya bakso atau sosis macam-macam itu dan konsumen rumah tangga. Jadi menurut saya memang Kementerian harus menjelaskan kepada publik kebutuhan siapa gitu loh. Jadi kalau dari sisi konsumen seperti yang saya katakan tadi itu kan ada 3 aspek dari sisi produk daging itu. Pertama adalah ketersediaan, yang kedua adalah keandalan seperti tadi jeroan sapi impor itu dari sisi keandalan, dari sisi mutu, dari sisi kesehatan itu masih debatable karena di negara asalnya itu budidayanya pakai hormon dan residu hormon di jeroan itu tinggi sehingga di banyak negara jeroan tidak untuk konsumsi Artinya manusia. Ada beberapa aspek yang seharusnya bisa dijelaskan oleh Kementerian Pertanian kepada konsumen sebagai memang pasarnya ya. Termasuk yang ketiga adalah dari sisi keterjangkauan itu juga saya juga nggak habis pikir kenapa pemerintah itu mati-matian untuk mematok harga 80 sementara angka itu sebenarnya tidak realistis gitu. Ini kita coba cross check nanti ya di segmen berikutnya ke Pak Teguh. Kita akan lanjutkan usai jeda, pemirsa tetap di Lunch Talk.